Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan aljabar linier. Sekarang adalah pertemuan kita yang kedua, dan pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang sistem persamaan linier. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengetahui tentang pengertian SPL. Yang kedua, mengetahui penyelesaian SPL. Ketiga, mengetahui bentuk umum dari SPL. Dan yang keempat, mengetahui OBE, operasi baris elementer, dan aturan-aturannya. Ya, sebelum saya bahas tentang pengertian sistem persamaan linier di sini, kalian sudah pernah belajar tentang persamaan? Pernah belajar tentang persamaan linier? Ya, saya yakin kalian semua sudah belajar tentang materi-materi ini. Coba sekarang kalian recall kembali pengetahuan kalian yang sudah pernah kalian dapatkan, baik itu kalian dapatkan waktu SMP ataupun saat SMA. Nah, di SMP ataupun SMA itu pernah membahas tentang sistem persamaan linier satu variabel, sistem persamaan linier dua variabel, bahkan kalian pernah belajar juga tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan persamaan? Apa yang dimaksud dengan persamaan linier? Oke, pintar sekali. Saya yakin kalian paham tentang pengertian-pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah sebuah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier dalam pengubah X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Perhatikan bentuk berikut. Di sini saya berikan 4 contoh. Nah, dari 4 contoh ini, manakah yang termasuk? Dari 4 contoh ini, manakah yang termasuk sistem persamaan linier? Kalau kita perhatikan, yang termasuk dalam sistem persamaan linier adalah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang termasuk dalam sistem persamaan linier adalah contoh yang ketiga dan contoh yang keempat. Oke, mengapa contoh yang ketiga dan contoh yang keempat? Jika kita perhatikan, contoh yang ketiga ini persamaannya terdiri dari 3 kan ya. Jadi contoh yang ketiga merupakan sistem persamaan linier. Begitu juga dengan contoh yang keempat. Nah, yang paling penting lagi di sini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi yang termasuk dalam sistem persamaan linier dari contoh-contoh yang saya tunjukkan ini adalah nomor 3 dan nomor 4. Perhatikan sistem persamaan berikut. Di sini ada X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus 2Y sama dengan 6. Apakah persamaan di atas memiliki pemecahan? Nah, kalau kita perhatikan, X ditambah Y sama dengan 4. Seharusnya 2X ditambah Y ditambah 2Y sama dengan 8 kan ya? Tapi ternyata di sini sama dengan 6. Apakah persamaan ini mempunyai pemecahan? Jelaslah bahwa sistem persamaan linier di atas tidak mempunyai pemecahan atau tidak mempunyai penyelesaian karena kedua persamaan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Jadi kalau di sini X-nya kalikan 2, Y-nya dikalikan 2, sama-sama dikalikan 2, harusnya hasil akhirnya di sini 8. Nah, di sini saling bertentangan sehingga sistem persamaan linier ini tidak mempunyai penyelesaian. Nah, coba perhatikan.
Sebuah sistem persamaan tidak mempunyai penyelesaian. Jika tidak mempunyai penyelesaian, maka sistem persamaan tersebut dikatakan sistem persamaan yang tak konsisten atau inkonsisten. Jadi, sebuah sistem persamaan linier yang tidak mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan dengan SPL yang tak konsisten atau inkonsisten. Nah, jika SPL itu mempunyai setidaknya satu penyelesaian saja, ataupun bahkan banyak penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan SPL yang konsisten. Sampai di sini paham ya? Jadi, jika kita berbicara tentang sistem persamaan linier, itu tidak luput dari yang namanya penyelesaian, solusi, ataupun pemecahan. Nah, ciri suatu SPL mempunyai satu penyelesaian, tak hingga penyelesaian, ataupun tidak mempunyai penyelesaian itu bisa dilihat dari salah satunya hal berikut. Jadi bisa ditunjukkan dengan menggambar garisnya. Nah, jika saya tunjukkan untuk gambar yang pertama, di sini ada dua garis yang mewakili dua persamaan, yaitu garis L1 dan garis L2. Jika kita perhatikan, garis L1 dan garis L2 ini tidak saling berpotongan satu sama lain. Apa yang dapat kita simpulkan di sini? Garis L1 mungkin sejajar dengan garis L2 dalam kasus yang tidak ada perpotongannya, dan sebagai konsekuensinya maka tidak ada pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi, jika kita mempunyai sistem persamaan yang seperti ini, maka sistem persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Atau seperti yang saya jelaskan tadi, sistem persamaan itu tak konsisten, artinya inkonsisten. Oke, untuk ciri selanjutnya, jika kita mempunyai sistem persamaan dan kita gambarkan di sini saling berpotongan, maka apa yang dapat kita simpulkan? Artinya garis L1 mungkin berpotongan dengan garis L2 di satu titik. Dalam kasus ini, maka sistem persamaan tersebut hanya mempunyai satu pemecahan. Jadi, dua garis yang berpotongan di satu titik ini yang ditunjukkan seperti ini mengisyaratkan bahwa sistem persamaan linier itu hanya mempunyai satu penyelesaian saja atau satu pemecahan saja. Jika kita perhatikan gambar yang ketiga ini, L1 dan L2 ini merupakan garis yang sama. Artinya L1 dan L2 ini berimpit. Nah, kalau berimpit berarti titik potongnya banyak ya. Artinya apa? Garis L1 mungkin berimpit dengan garis L2. Dalam kasus ini, tak terhingga banyaknya titik perpotongan dan sebagai konsekuensinya maka tak terhingga banyaknya pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi, jika garis L1 dan L2 itu berimpit, artinya titik potongnya banyak kan? Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linier ini mempunyai tak hingga penyelesaian atau banyak penyelesaian. Oke, sebelum saya lanjutkan di sini, saya tegaskan kembali bahwa sistem persamaan linier itu mempunyai tiga penyelesaian. Di sini dapat berupa tidak mempunyai penyelesaian SPL itu dan disebut sebagai SPL yang tak konsisten dan punya satu penyelesaian serta tak hingga penyelesaian. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang bentuk umum dari SPL. Nah, kita perhatikan bentuk umum dari SPL-nya. Nah, di sini X1, X2, dan Xn merupakan bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Artinya, bilangan-bilangan ini kita kenal sebagai variabel ya. Kemudian A dan B kita sebut sebagai konstanta. Nah,
Nah, di sini kita perhatikan di sini ada AX1 1, X1 ditambah AX1 2, X2 ditambah titik-titik sampai dengan A1M, XN sama dengan B1. Nah, di sini X1, X2, XN, X1 yang di sini juga itu disebut sebagai bilangan-bilangan yang tidak diketahui atau disebut sebagai variabel. Nah, untuk A dan B ini disebut sebagai konstantanya. Nah, bentuk umum sistem persamaan linier dapat disingkat dengan hanya menuliskan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangannya. Jadi yang dimaksudkan di sini jika konstanta-konstanta yang ada pada bentuk umum tadi, yang ini ya, yang ini jika kita tuliskan dalam jajaran persegi panjang atau kita tuangkan dalam kurung siku. Nah, kurung sikunya seperti ini ya, yang entry-nya berisi konstanta-konstanta yang ada dalam SPL tadi, maka jajaran yang seperti ini dinamakan sebagai matriks yang diperbesar. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan matriks yang diperbesar? Matriks yang diperbesar adalah matriks yang entry-entry-nya merupakan konstanta dari sistem persamaan linier. Oke, untuk memantapkan pemahaman kalian, di sini saya akan berikan satu contoh. Misalnya, saya mempunyai sistem persamaan berikut ya. Perhatikan, X1 ditambah 4, X2 ditambah 3, X3 sama dengan 3. Kemudian 2X1 dikurang X3 sama dengan 4. 3X1 ditambah X2, 5X2 ditambah X3 sama dengan 6. Nah, bagaimana cara membuat matriks yang diperbesarnya? Matriks yang diperbesar adalah matriks yang berisi entry-entry dari konstanta berikut. Sehingga hasilnya adalah, coba kita perhatikan di sini X1 ya, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 3 di sini. Kemudian untuk persamaan yang kedua di sini 2. Nah, untuk yang selanjutnya mengapa ini 0? Nah, coba kita perhatikan untuk variabel X2 di sini tidak ada kan ya. Jadi karena di sini tidak ada, maka konstantanya adalah 0. Dan selanjutnya min X3 artinya di sini untuk variabel konstanta dari variabel X3 adalah min 1. Kemudian 4. Nah, untuk yang baris yang ketiga atau persamaan yang ketiga sama seperti persamaan yang pertama ya. Kita tulis 3, kemudian 5, kemudian 1 dan 6. Nah, sudah paham ya cara membuat matriks yang diperbesar? Selanjutnya, kita belajar tentang operasi baris elementer atau istilah kerennya itu disingkat menjadi OBE. Nah, ada beberapa aturan dalam operasi baris elementer. Ada 3 aturan, diantaranya yang pertama, boleh mengalihkan salah satu baris dengan angka tak nol. Yang kedua, menukarkan baris atau pertukaran baris. Yang ketiga, menjumlahkan atau penjumlahan dengan kelipatan baris lainnya. Saya jelaskan dari aturan yang pertama. Boleh mengalihkan satu baris dengan angka tak nol. Artinya, baris itu tidak boleh dikalikan dengan angka 0. Jadi harus dikalikan dengan angka tak nol. Nah, mungkin sesuatu yang baru bagi kalian di sini O23. Ada O23. Nah, O23 ini apa maksudnya? Jadi, maksudnya adalah operasi baris kedua ya, operasi baris kedua dikalikan dikalikan 3. Ini kurang ya. Jadi ini ada kurungnya. Ya, jadi operasi ini adalah operasi
baris kedua dikalikan dengan 3. Jadi saya punya contoh di sini, example di sini saya punya matriks A, B, C, D. Yang saya lakukan operasi O23, artinya saya mengalihkan baris kedua dengan 3. Jadi di sini yang tidak dikenakan operasi baris pertama. Kalau tidak dikenakan operasi, maka baris pertama tetap. Jadi kita tulis kembali di sini A, B. Jadi kita tulis lagi A, B. Nah, kemudian yang berubah adalah entry dari baris kedua. Karena sudah harus dikalikan dengan 3. Jadi CD ini jika dikenakan O23, maka C dikalikan 3 hasilnya 3C. D dikalikan 3 hasilnya 3D. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya untuk menukar baris atau pertukaran baris. Nah, untuk pertukaran baris ini, misalnya saya contohkan example di sini, saya punya matriks dengan ordo 2x2, entry-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya kenakan operasi O21. O21 itu, bentar, saya tuliskan O21. Nah, artinya di sini O21 adalah kita menukar baris kedua dengan baris pertama. Ya, jadi baris kedua ini ditukar dengan baris pertama sehingga hasilnya adalah yang semula 1 2 3 4 menjadi 3 4 1 2. Oke, untuk aturan yang kedua, paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penjumlahan dengan kelipatan baris lainnya atau menjumlahkan dengan kelipatan baris lainnya. Saya ambil contoh matriks seperti nomor 2 di sini 1 2 3 4. Di sini saya kenakan operasi O21 min 3. Nah, coba perhatikan di sini O21 min 3. Nah, jika kita perhatikan O21 min 3 di sini berarti untuk baris pertama tidak dikenakan operasi ya. Jadi kita tulis kembali. Jadi 1 2 kita tuliskan kembali di sini 1 2. Nah, kemudian untuk baris yang kedua karena dikenakan operasi O21 min 3 artinya baris kedua ditambah dengan min 3 kali baris pertama. Nah, di sini baris kedua entry-nya adalah 3 dan 4. Kita mulai dari sini 3 ya ditambah min 3 kali 1. Nah, entry baris pertama di sini kan 1. Jadi 3 ya ditambah min 3 kalikan 1. Ya, jadi 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Kemudian 4 ditambah min 3 kali 2. Nah, di sini 4 ditambah min 3 kali 2. Hasilnya berapa? 4 dikurangi min 3 kali 2, 6. Jadinya 4 dikurangi 6 hasilnya min 2. Nah, min 2 ini kita tuliskan di sebelah sini. Ya, oke. Mungkin perlu sedikit waktu untuk bisa memahami aturan-aturan OBE karena mungkin ini sesuatu yang baru bagi kalian. Tapi saya yakin kalian dapat dengan mudah memahami ini jika kalian mau berusaha untuk membacanya kembali, mendengarkan penjelasan saya. Dan saya harapkan kalian bisa memahami materi ini ya untuk bisa menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya akan melanjutkan materi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Sekian dari saya akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi